Ya, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, menjelang sholat subuh untuk Jakarta dan sekitarnya hari ini hari Kamis tanggal 30 hari bulan Mei 2024. Kita bertemu kembali dalam tayangan Syiar Dakwah, siraman rohani Assalam yang senantiasa memberikan kedamaian, kesejukan, dan tentu saja kebaikan dan maslahat untuk kita bersama. Pada kesempatan pagi hari yang indah ini, hawa yang boleh dibilang masih teramat sejuk ini, ya, kita akan membahas tentang bagaimana menjadikan anak-anak itu benar-benar sholat di masjid, beneran sholat di masjid gitu loh. Maksudnya anak-anak itu ketika di masjid itu benar-benar ya sholat gitu loh, bukan di masjid hanya untuk menjadi sebuah alibi atau sebuah pelarian gitu, pelarian atas kesuntukan mereka di rumah, atau mungkin menjadikan masjid itu sebagai tempat bermain mereka gitu loh. Maksudnya gini, ya kalau main di luaran masjid nggak apa-apa, main di halaman luar masjid nggak apa-apa, tapi kalau sudah masuk waktu sholat, mereka ini masih berteriak-teriak kayak Tarzan, ya, bertengking-tengking, melompat-lompat, masih berlari-larian ke sana kemari ketika waktu sholat sudah masuk, azan sudah dikumandangkan, ya, dan orang-orang pada sholat gitu ya. Nah, dan orang-orang pada sholat, tapi anak-anak ini masih main itu. Nah, bagaimana caranya? Ya, pertama dimulai dari orang tuanya dulu lah. Kalau orang tuanya mendidik, membimbing, memberitahu anak itu sedari awal, ya, kalau pergi sholat di masjid itu jangan jadikan masjid itu tempat main, apalagi kalau udah berada di ruang sholat. Kalau di ruang sholat ya sholat gitu loh. Jangan kalau sudah masuk waktunya sholat ya sholat gitu loh. Jangan kita waktu sholat masih berlarian ke sana ke sini, berteriak-teriak, ya kan, ganggu orang sholat. Ya jangan, ya jangan gitu. Dan memang harus diingatkan berulang-ulang, harus dibimbing berulang-ulang agar terbawa itu sampai anak itu tumbuh besar, tumbuh dewasa, tumbuh makin tua, bahwa makin tahu, oh ternyata kalau di masjid itu ada ininya. Ya kalau mau main, tapi nanti sesudah waktu sholat atau sebelum waktu sholat lah. Mau main ini nggak apa-apa gitu loh. Pak, kalau di masjid mainan HP gimana? Ya selama suaranya tidak sampai mengganggu nggak apa-apa. Misalkan nih kita agak suntuk nih, sebelum sholat, sebelum azan dikumandangin mainan HP gitu, main game misalkan. Yang penting suaranya di silent. Begitu masuk masjid, begitu masuk ruang sholat, HP itu diheningkan, di silent, ya, nggak menimbulkan suara yang menggaduhkan suasana, nggak apa-apa. Begitu azan, jawab azannya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dijawab Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Kalau khususnya subuh nih, ditambah as-salatu khairum minan naum. Jawabnya bukan as-salatu khairum minan naum pemirsa, tapi sodakta wa barokta. As-salatu khairum minan naum itu jawabnya sodakta wa barokta. Jadi kalau muazin kumandangin as-salatu khairum minan naum, jawabnya sodakta wa barokta. Bukan diulang lagi as-salatu khairum minan naum. Ini banyak orang yang gak tahu. Jawabnya sodakta wa barokta. Sungguh indah, sungguh bagus perkataannya. Ajakannya bagus gitu. Begitu as-salatu khairum minan naum yang kedua, jawabnya juga sama. Sodakta wa barokta. Gitu. As-salatu khairum minan naum. Jawabannya sodakta wa barokta. Itu. Jadi kalau azan dijawab, didengarkan, kalau bisa dijawab dijawab. Itu. Sambil mainan HP boleh nggak? Nggak apa-apa. Yang penting sekali lagi suaranya tidak sampai menimbulkan kegaduhan. Sambil mainan HP, mainan gadget, tablet PC nggak apa-apa. Yang penting suaranya tidak meriuhkan suasana. Gitu. Jadi suara, kalau misalkan ini suara dimati, di mute saja. Atau mau pakai headset atau nggak pakai headset, itu suaranya di mute aja. Di mute itu suaranya. Kalau misalkan kita lagi main game atau kita lagi nonton, misalkan nonton Netflix atau apa, nggak apa-apa gitu. Atau kita ada satu pekerjaan nih di WhatsApp, atau kita lagi sibuk nih ngechat WA gitu kan, ngechat WA dengan Yayang Beb misalkan, atau lagi masa-masa bucin-bucinnya gitu misalkan, ya nggak apa-apa. Yang penting suaranya jangan sampai menggaduhkan masjid. Itu kalau saya. Yang penting kita tetap fokus. Ketika azan dikumandangin ya dijawab. Kalau bisa jawab ya jawab. Kalau tidak ya dengarkan saja. Tapi memang dianjurkan untuk dijawab azan itu. Kan itu seruan. Ya, seruan, panggilan. Ya dijawab. Anjurannya seperti itu. Itu poin pertama. Poin yang kedua. Ya, itu. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau soal mainan HP di masjid, saya kira ya kita no debat lah. Kita nggak perlu bertengking-tengking, bertegang-tegang panjang lebar. Ya saya pikir ya alangkah ininya kita ya mengkondisikan aja lah gitu ya. Nah begitu juga dengan anak-anak ya, anak-anak juga perlu dikondisikan ketika sudah berada di dalam masjid, di ruang sholat terutama, itu dikondisikan. Dan harus bisa, dan ya paling nggak bisa mengkondisikan lah. Ya jangan harus tunggu dimarahi seperti kayak saya kemarin. Oh saya bisa azan maghrib itu. Berapa kali tuh saya marahi itu anak-anak yang sholat di musola Al-Ikhlas Polsek Pesanggerahan, tempat saya sering azan sekarang. Kadang bantu ngimam juga, subuh, zuhur, asar. Kadang-kadang maghrib, isya juga. Kalau imam yang biasa nggak datang, saya lagi yang backupin gitu. Iya, saya marahi itu. Saya marahi habis-habisan itu. Apalagi kemarin, wah saya marahi banget itu. Wah kamu nggak bisa jawab azan ya? Hah? Pada nggak bisa jawab azan ya? Saya sampai ulti itu. Apa mau kamu saya usir? Iya, karena apa ya? Ketika saya azan kemarin, wah tuh pada teriak-teriak, bertengking-tengking, koyok setan. Kayak setan, teriak-teriak, bertengking-tengking kayak setan itu kayak dia.
Iya, jadi memang harus diberitahukan berulang-ulang. Itu loh. Diingatkan berulang-ulang. Gitu. Jangan dibiarin. Nanti malah makin jadi. Gitu. Wajar ketika orang marah karena terganggu kehusuannya. Tapi jangan juga, mohon maaf lahir dan batin ya, saya selalu sampaikan, jangan juga nanti malah ditafsirkan masjid itu tempat yang angker bagi anak-anak, bagi generasi muda gitu ya. Dan seakan-akan masjid itu eksklusif hanya untuk orang-orang tua aja, hanya ya isinya ya orang-orang tua aja gitu. Jangan gitu juga tafsirannya, itu udah salah. Tapi ya setidaknya dikondisikan, disesuaikan. Ya itu semua terpulang, sekali lagi saya bilang, terpulang dari bagaimana orang tuanya mengasuh dan mendidik anaknya di rumah. Kalau orang tuanya sudah memberitahu, sudah sudah membimbing dari awal di rumah. Kalau kamu pergi sholat ke masjid, ya setidaknya jangan buat riuh, jangan buat gaduh, jangan buat bertingkah-tingkah ini dan itu gitu loh. Seenggaknya sudah diberitahu dari awal. Jadi kalau kayak gitu kan anak itu pasti akan ngerti gitu. Nah sayangnya orang tua itu nggak banyak yang membimbing dan memberitahukan seperti itu. Kenapa? Terlalu sibuk dunia, saudara. Terlalu sibuk dengan perkara dunia, makanya perkara agama Islam saja banyak yang alpa. Gitu loh. Banyak yang alpa. Gitu. Kenapa banyak yang alpa? Ya karena merasa perkara agama itu nggak terlalu penting. Perkara agama tidak penting. Gitu. Jadi ya udah gitu. Gitu aja. Makanya jadi lupa orang tuanya untuk memberitahukan bahwa kalau kita di masjid hendaklah kita menyesuaikan diri gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi terpulang dari bagaimana orang tuanya memberitahukan anaknya, mendidik anaknya, mengasuh anaknya, kasih tahu bahwa di masjid tidak boleh berbuat kebisingan, berbuat gaduh, tidak boleh bermain-main. Ketika sholat ya sholat gitu ya, jangan ketika masuk waktu sholat masih bermain-main, dan kalau sholat pun harus khusyuk gitu ya. Terpulang karena anak itu adalah bagaimana orang tuanya. Gitu ya. Kalau orang tuanya ahli sholat, pasti anaknya akan ahli sholat juga. Gak mungkin anaknya ahli sholat kalau orang tuanya tidak sholat, percayalah ya. Dia terpulang bagaimana orang tua atau keluarga di rumah mengingatkan dan membimbing si anak bagaimana etika dan tata krama di masjid itu. Ya kalau bisa sih diingatkan berulang-ulang gitu, jangan 1-2 kali. Ya mungkin ini dulu syiar yang bisa kita dakwahkan. Ntar lagi subuh ya, subuhnya jam 4.35 pagi waktu Indonesia Barat.
Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula ni'man nasir. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.